Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, untuk pertemuan yang kedua, kita akan membahas mengenai uji T berpasangan dengan menggunakan Microsoft Excel. Tujuan praktikumnya ada dua. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan apa itu uji T berpasangan. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menghitung dan menarik kesimpulan dari suatu data dengan metode uji T berpasangan menggunakan Microsoft Excel. Uji statistik T yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif atau perbandingan dua sampel. Tujuan pengujian dengan menggunakan t-test atau uji T untuk membandingkan atau membedakan apakah rata-rata dua kelompok yang diuji berbeda secara signifikan atau tidak. Syarat uji T itu yang pertama, harus ada variabel independen yang berada pada skala nominal atau ordinal. Kemudian yang kedua, variabel dependen Y berada pada skala interval atau rasio. Kemudian, uji T atau t-test dibedakan menjadi dua. Yang pertama, uji T berpasangan, kemudian yang kedua, uji T tidak berpasangan. Uji T berpasangan itu maksudnya adalah apabila perbedaan metode dalam penelitian memberikan hasil yang signifikan. Hasilnya ini yang dimaksud di sini adalah perbedaannya. Kemudian data satu dengan data yang lain itu saling berhubungan. Kemudian bedanya dengan uji T tidak berpasangan yaitu dalam uji T tidak berpasangan tidak ada hubungan dari dua metode dari dua kelompok data. Data saling lepas atau hipotesis dua sampel yang tidak berkorelasi. Nanti saya tunjukkan contohnya. Untuk pertemuan kali ini kita bahas mengenai uji T yang berpasangan. Untuk langkah-langkahnya ada 5 kurang lebih. Yang pertama, menentukan hipotesis dulu. Kita bikin H0 dan HA. Hipotesis nolnya seperti ini. Variabel independen X tidak mempengaruhi variabel dependen Y. Kemudian hipotesis satunya, variabel independen X mempengaruhi variabel dependen Y. Setelah kita membuat hipotesis, kita menentukan selisih perbedaan dua kelompok data tersebut. Kemudian setelah itu kita menghitung standar deviasinya. Setelah itu baru kita menghitung T-hitungnya. Setelah menghitung T-hitung, nanti kita juga menghitung T-tabel. T-tabel dari tabel yang ada di buku statistik tentunya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulannya, apabila T-hitung lebih kecil dari T-tabel, maka H0, hipotesis 0, dapat diterima. Atau hipotesis HA itu ditolak. Apabila T-hitung itu lebih besar dari T-tabel, maka H0 itu ditolak dan hipotesis HA itu diterima. Sekarang saya sudah menyediakan contoh. Di sini, ini kita udah punya kasus. Saudara ditugaskan untuk mencari tahu apakah ada pengaruh penambahan abu layang dalam matriks polimer kitosan terhadap efektivitas kinerja membran tersebut berdasarkan data yang ada di dalam tabel. Jadi nanti ada yang kitosan yang ditambahkan dengan abu layang, ada yang tidak ditambahkan abu layang. Nanti nilai 7, 8, dan segala macam ini adalah efektivitas dari kinerja membrannya. Nah, saudara diminta untuk mencari tahu apakah ada pengaruh penambahan abu layang terhadap efektivitas kinerja dari kitosan tersebut. Variabel dalam kasus ini digolongkan menjadi dua. Ada variabel independen, yaitu penambahan abu layang dalam matriks polimer dalam berbagai kadar atau persentase. Kemudian variabel dependennya yaitu adalah efektivitas kinerja membrannya. Atau dependennya itu adalah Y-nya, independen itu adalah X-nya. X-nya di sini adalah penambahan abu layang, kemudian dependen atau Y-nya itu adalah efektivitas dari kinerja membrannya. Ini adalah contoh dari datanya. Kita pengen lihat tanpa abu layang dengan ada abu layang mempengaruhi kinerja kitosan apa tidak.
Oke, di sini saya sudah bikinkan tabelnya. Yang pertama kita udah bikin hipotesisnya. Hipotesisnya yaitu H0, penambahan abu layang pada matriks polimer ketosan tidak mempengaruhi efektivitas kinerja membran. Kemudian hipotesis HA-nya, penambahan abu layang dalam matriks polimer mempengaruhi efektivitas kinerja dari membrannya. Oke, tahap kedua adalah menentukan selisih perbedaan dua kelompok data tersebut. Saya misalkan selisih di sini adalah D. Kita bikin absolutnya, selisihnya tanpa abu layang dikurangkan dengan abu layang. Selisihnya itu adalah 1. Kita drag ke bawah, sudah dapat. Kalau sudah selesai, kita masuk ke langkah ketiga, menentukan standar deviasi. Jadi kita menentukan standar deviasi dari selisih ini tadi. Kita bikin sama dengan stdet seperti minggu lalu, stdet.t. Terus kita masukkan data yang mau kita bikin standar deviasinya. Udah dapat 0,96. Kemudian kita menghitung T hitungnya. Untuk menghitung T hitung, rumusnya itu adalah ini. Untuk menghitung nilai T hitung, kita butuh nilai Y1 dan Y2. Y1, Y2 ini adalah rata-rata dari variabel independennya. Jadi untuk Y1 berarti rata-rata dari nilai yang tanpa abu layang. Kemudian untuk Y2-nya berarti rata-rata dari independen dengan abu layang. Sudah dapat nilai Y1 dan Y2, kita langsung hitung. Hitungnya sama dengan, jangan lupa absolut atau mutlak dari selisihnya, selisih Y1 dan Y2, kemudian dibagikan dengan standar deviasinya. Kita udah punya nilai T hitungnya yaitu 1,3229. Sekarang kita menentukan nilai T tabelnya, T tabel dari tabel statistik. Nah, di sini saya sudah sajikan tabel statistiknya. Pada tingkat, misal kita ambil tingkat kepercayaannya yaitu pada nilai 97,5% atau nilai alfanya yaitu 0,025. Teman-teman nanti boleh ngambil alfanya berapa aja, tapi umumnya orang itu menggunakan nilai 0,025 atau tingkat kepercayaannya yaitu 97,5%. Di sini kita ambil 0,025, kita menggunakan hipotesis dua arah dengan nilai sampel kita, nomor sampel kita kan ada 11 sampel tuh. Berarti DF-nya itu adalah N-1. Berarti karena 11 kurang 1 adalah 10. Berarti nilai DF atau DK-nya itu di 10. Ini kita 10, yang sininya 0,25, sehingga kita tarik garis ke sini, kemudian kita tarik garis ke sini, dapat nilai T tabelnya adalah 2,28139. Kita dapat nilai 2,2819. Nah, dari sini kita lihat, ternyata T hitungnya yaitu lebih kecil dari T tabelnya. Berarti kesimpulannya adalah T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka H0 diterima, HA ditolak. H0 tadi apa? Berarti penambahan abu layang dalam matriks polimer ketosan tidak mempengaruhi efektivitas kinerja dari membrannya. Berarti hipotesis ini kita terima, kemudian hipotesis yang satunya kita tolak. Berarti kesimpulannya adalah penambahan abu layang dalam matriks polimer ketosan tidak mempengaruhi efektivitas dari kinerja membrannya. Kurang lebih seperti itu. Terus, untuk tugasnya, untuk tugas pertemuan kedua, di sini saya sudah menyajikan data konservasi dan tanpa konservasi. Jadi teman-teman, tugasnya adalah diketahui suatu data bencana alam berupa erosi di beberapa benua dalam 3 dekade. Data erosi tersebut dibandingkan antara lahan tanpa adanya konservasi dan dengan adanya konservasi. Saudara diminta menghitung dan menganalisis apakah dengan adanya sistem konservasi berdampak signifikan terhadap erosi bencana dengan menggunakan tes yang berpasangan.
datanya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk pertemuan hari ini sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Jangan lupa nanti tugas ini saya upload di Google Classroom dan dikerjakan secara mandiri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.